Pemirsa, 11 lansia dari 15 korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Manado dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Kondisi sebagian besar korban terguncang dan trauma dengan peristiwa yang menimpa tempat tinggal mereka. Sebanyak 11 lansia korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Ranomut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Mayoritas para korban dalam kondisi terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menyebut kebakaran terjadi saat dirinya hendak tidur. Ia yang terkejut melihat asap di plafon kamarnya kemudian langsung keluar menyelamatkan diri. Kita sempat tidur, cuma belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok, masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala kita. Langsung keluar, no? Lagi tongkat, menyelamatkan diri lah. Meski demikian, secara medis ke-11 lansia ini dalam kondisi stabil. Kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dan keadaan stabil dengan informasi kalau ada gangguan atau masalah pernapasan, silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Dan ada 1 pasien dengan anemia jantung yang perlu penanganan khusus, kami rujuk ke Rumah Sakit Kando. Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Mengingat 15 jenazah dari 16 korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Tim DVI juga akan mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan korban. Pada posko antemortem ini, kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah, biasanya di ijazahnya. Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat yang mengetahui keluarganya jadi korban kebakaran ini untuk segera datang ke posko antemortem agar bisa mempercepat identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sebelumnya Panti Werda Damai Ranomut di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Besarnya api melalap sebuah panti Werda Damai Ranomut di Kota Manado, Sulawesi Utara. Warga dan petugas pun berupaya menolong para lansia yang terjebak di dalam panti pada Minggu malam. Usai dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jenazah lansia yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Di sini jam 8 api sudah mulai ada di sebelah dapur gitu. Cuma sampai berapa 5 menit api sudah melingkar di bangunan ini. Jadi orang datang ini tinggal mengevakuasi itu yang belum masih diselamat di belakang, bagian belakang. Jadi di bagian belakang itu yang selamat ada sekitar 6 orang. Jadi waktu kita selamatkan 6 orang itu, yang satu itu dia kehabisan oksigen. Karena dia tua, jadi dia kehabisan oksigen, langsung orang arahkan ke belakang, tapi dia beberapa menit dia meninggal. Petugas mencatat selain 16 meninggal dunia, ada 3 lansia yang mengalami luka bakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran yang dilakukan Satreskrim Polsek Sungai Pinang dengan pelaku tabrak lari terekam CCTV. 2 pelaku berhasil diamankan yang ternyata keduanya merupakan kurir narkoba. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Mau diantar kemana? Ya, Mau dibawa kemana? Bontang aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Hah? Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, Pak. Cuma sambil titipan aja. Oh, titipan aja. Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek. Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas. Aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Upaya pelarian pelaku terhenti setelah mobil yang dikendarai terperosok ke sawah. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan pengamanan, mengamankan 2 orang pelaku dengan jumlah barang bukti ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibuang telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan.